Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Andreas Didi Taek, NIM 22032373. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan sebagai tugas pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Henry Didi Harto, SKEP, NERS, MPD. Sebelum kita masuk dalam sistem pencernaan, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik di dalam tubuh. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur. Kerja sistem manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Anatomi sistem pencernaan. Di dalam tubuh manusia memiliki beberapa sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, kolon atau usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam mulut, proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah untuk dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan rahang dekat bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke dalam tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua ada tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat cerna pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Yang ketiga ada esofagus.
Esofagus merupakan organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Esofagus memiliki panjang kurang lebih sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Yang keempat, gaster atau lambung. Lambung merupakan bentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di dalam lambung terdiri sistem pencernaan mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau yang bisa disebut dengan kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting di dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, bagian atas atau disebut juga dengan kardia, bagian tengah fundus, bagian bawah atau pilorus. Lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding. Lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida atau HCl, dan lipase gastrik. Yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah organ berbentuk saluran panjang yang menyerap zat gizi dari makanan serta menjalankan sejumlah fungsi lainnya pada proses pencernaan. Usus halus terdiri dari beberapa bagian dengan kegunaannya masing-masing. Proses pencernaan dan penyerapan makanan dalam usus halus dibantu oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik terjadi akibat kontraksi dan relaksasi dinding otot halus sehingga menghasilkan gerakan seperti gelombang. Gerakan ini membuat makanan dapat bergerak di sepanjang usus serta membantu mencampur makanan dengan enzim-enzim pencernaan. Makanan yang telah diubah menjadi bentuk terkecil kemudian dapat diserap oleh usus dan diedarkan oleh darah. Di sini ada duodenum atau yang biasa disebut juga dengan usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan ada ileum atau usus penyerapan. Yang keenam ada kolon atau usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekung, kantung yang menghubungkan ileum atau usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, propria, dan erosam. Bila direntangkan, usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter per saluran. Rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, itu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Yang kedelapan, anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengaturan feses. Panjang anus sekitar 4-5 cm. Terdapat pada beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar seperti puborektal. Merupakan bagian dari otot levator ani, sphincter ani externus atau otot lurik, dan sphincter ani internus atau otot polos. Dalam sistem pencernaan manusia ada organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama gigi,
lidah, kelenjar ludah, kantung empedu, pankreas, dan hati. Yang pertama, hati. Anatomi gigi dibagi menjadi dua bagian dasar. Bagian pertama yaitu mahkota, yang merupakan bagian gigi yang berwarna putih dan terlihat. Bagian kedua adalah akar gigi yang tidak Anda lihat. Akar meluas di bawah garis gusi dan membantu mengikat gigi ke tulang. Jumlah akar tiap jenis gigi berbeda-beda. Pada gigi seri, pada gigi taring, dan gigi premolar biasanya memiliki satu akar, sedangkan molar memiliki 2 atau 3 akar. Tertutup oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab bernama mukosa. Jika Anda perhatikan, permukaan lidah sama sekali tidak mulus. Permukaan lidah terasa kasar karena ada ribuan benjolan kecil bernama papila. Papila-papila ini diselimuti oleh sel-sel pengecap. Sel ini merupakan saraf-saraf kecil yang terhubung pada otak. Lidah terhubung dengan frenulum. Jaringan ini seperti tali yang menempel pada bagian bawah lidah dan rongga mulut. Di bagian belakang lidah menempel pada tulang hyoid. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar saliva adalah kelenjar sekretori yang memiliki duktus untuk pengeluaran sekresinya ke rongga mulut. Produksi saliva pada orang dewasa yang sehat kurang lebih 1,5 liter per 24 jam. Proses sekresinya dikendalikan oleh sistem persyarafan reseptor kolinerik. Berdasarkan ukuran kelenjar saliva terdiri dari 2 jenis, yaitu saliva mayor dan saliva minor. Kelenjar mayor terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Yang keempat ada kantung empedu. Adalah sebuah kantung berbentuk seperti buah pir yang terletak pada permukaan inferior dari hati pada garis yang memisahkan lobus kanan dan kiri, yang disebut dengan fossa kantung empedu. Ukuran kantung empedu pada orang dewasa adalah 7 cm hingga 10 cm dengan kapasitas kurang lebih 30 ml. Kantung empedu menempel pada hati oleh jaringan ikat longgar yang mengandung vena dan saluran limfatik yang menghubungkan kantung empedu dengan hati. Kantung empedu dibagi menjadi 4 area anatomi, yaitu fundus, corpus, infundibulum, dan column. Yang kelima ada pankreas. Adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limfa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limfa dan lambung. Sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas layaknya endokrin yang melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah seperti somatosin, insulin, glukagon, dan pankreapoliptide. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghasilkan makanan. Dan yang terakhir ada hati. Secara anatomi, hati terletak di sebelah kanan atas abdomen atau perut, di antara rongga dada dan rongga perut, dipisahkan oleh sekat yang disebut diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat sekitar 1,5 kg. Hati memiliki fungsi yang kompleks dan penting sehingga hati mendapat aliran darah yang banyak. Anatomi hati memiliki 4 lobus, yaitu kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar, dan yang kedua adalah kiri adalah bagian hati yang berbentuk seperti runcing. Ketiga ada caudatus, letaknya memanjang dari sisi belakang lobus membungkus pembuluh darah balik utama, dan yang keempat ada kuadrat, berada lebih rendah dan letaknya dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus ke kantung empedu. Sekian yang bisa saya jelaskan pada materi anatomi fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.